Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ardi. Usianya baru 9 tahun, namun dia sudah memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan. Ardi dibesarkan oleh ibunya yang bekerja keras sebagai penjahit, dan ayahnya yang telah lama meninggal dunia karena sakit. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap yang sering bocor saat hujan. Ardi selalu membawa senyum ceria ke setiap sudut desa. Meskipun tidak memiliki banyak, dia selalu berbagi dengan teman-temannya di sekolah. Setiap kali melihat anak-anak lain bermain, Ardi dengan senang hati mendekat dan bergabung, meskipun kadang-kadang mereka tidak terlalu memperhatikannya. Di matanya, tidak ada yang lebih berharga selain kebersamaan dan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Namun, meski begitu, hidup Ardi tidak selalu mudah. Suatu hari, saat pulang dari sekolah, Ardi berjalan melewati sebuah rumah tua yang sering dijauhi oleh anak-anak lain di desanya. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Nenek Sari, yang dikenal sebagai orang yang sangat pemurung dan jarang berbicara dengan siapapun. Nenek Sari selalu terlihat duduk di depan rumahnya, memandang ke jalan dengan tatapan kosong. Banyak orang di desa menghindarinya, bahkan menganggapnya sebagai sosok yang aneh dan menakutkan. Namun Ardi, dengan sifatnya yang selalu ingin tahu, tidak takut untuk mendekat. Dia merasa ada yang berbeda dengan Nenek Sari, mungkin kesepian yang tersembunyi di balik wajah tua itu. Hari itu, saat Ardi lewat, dia melihat Nenek Sari duduk di depan rumah seperti biasa, memandang ke kejauhan. Dengan langkah kecil dan penuh rasa ingin tahu, Ardi menghampiri Nenek Sari. "Nenek, apa yang sedang Nenek pikirkan?" tanya Ardi dengan suara lembut. Nenek Sari menoleh perlahan, sedikit terkejut oleh kehadiran Ardi yang tiba-tiba. Wajahnya yang keriput menunjukkan kesan kaget, namun sekejap kemudian, matanya mulai lembut. "Aku sedang menunggu seseorang," jawabnya singkat. Namun ada kesan kesedihan dalam suaranya. Ardi duduk di depan Nenek Sari, tanpa rasa takut atau ragu. "Nenek tidak sendirian. Saya di sini," kata Ardi sambil tersenyum tulus. Nenek Sari menatapnya lama, seperti sedang mencari sesuatu dalam mata anak itu. Ardi merasa ada kehangatan dalam tatapan nenek, meskipun kata-kata yang keluar sangat sedikit. Tanpa disadari, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan rasa sopan dan perhatian yang jarang ada di dunia orang dewasa. Namun, Ardi tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, saat Ardi kembali melewati rumah Nenek Sari dalam perjalanan pulangnya dari sekolah, dia melihat Nenek Sari duduk di depan rumahnya lagi, sama seperti kemarin. Kali ini, tanpa berpikir panjang, Ardi menghampirinya lagi. Meski teman-temannya sering mengejeknya karena selalu menyapa orang yang tidak mereka kenal, Ardi tetap melakukannya karena baginya, setiap orang layak mendapatkan perhatian dan dihargai. "Nenek, saya kembali," kata Ardi dengan senyum lebar. Nenek Sari tersenyum kecil, kali ini lebih tulus dari sebelumnya. "Kamu tidak takut padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Ardi menggeleng. "Kenapa saya harus takut? Nenek baik, kan?" Mata Nenek Sari terlihat sedikit berkaca-kaca. Dia tidak segera menjawab, melainkan membiarkan hening menyelimuti. Ardi duduk di depan nenek, menunggu tanpa berkata apa-apa. Seiring waktu, nenek mulai membuka diri sedikit demi sedikit. "Tahu, nak," kata Nenek Sari pelan. "Sebenarnya aku bukan orang jahat. Dulu, aku punya anak dan suami. Kami hidup bahagia. Tapi, semuanya berubah ketika suamiku sakit. Kami sudah berusaha mencari pengobatan kemana-mana, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Suamiku meninggal dunia, dan anakku yang baru berusia 7 tahun saat itu, juga ikut pergi karena kecelakaan." Ardi hanya bisa terdiam, mendengarkan cerita Nenek Sari dengan seksama. Di matanya, Nenek Sari bukan lagi wanita tua yang menakutkan, tetapi seorang ibu yang telah melalui banyak penderitaan. "Aku merasa sepi. Nak, anak-anakku semua sudah pergi. Sekarang,
Hanya ada aku yang tinggal sendiri. Suara Nenek Sari mulai bergetar, menahan air mata yang perlahan menetes. Dulu, orang-orang datang mengunjungi, tapi seiring waktu, mereka semua menjauh. Aku hanya duduk di sini menunggu mereka kembali, meskipun aku tahu itu tidak akan terjadi. Ardi merasa hatinya berat mendengar cerita itu. Dia menggenggam tangan Nenek Sari dengan lembut. "Nenek, saya akan datang setiap hari, tidak peduli apa kata orang. Kamu tidak akan sendirian lagi," janji Ardi dengan penuh keyakinan. Nenek Sari menatapnya dalam-dalam, lalu memeluk Ardi dengan lembut, seolah menghapus kesedihannya yang bertahun-tahun terpendam. "Terima kasih, Ardi. Kamu tahu, hanya sedikit orang yang mau memperhatikan orang tua seperti aku." Sejak saat itu, Ardi mulai rutin mengunjungi Nenek Sari. Dia belajar banyak tentang kehidupan dan penderitaan yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Namun, Ardi tidak hanya belajar dari kata-kata nenek, dia juga belajar dari ketegaran dan kelembutan hati yang ada dalam diri Nenek Sari. Ardi mengerti bahwa terkadang, yang kita butuhkan bukanlah harta atau banyaknya teman, melainkan seseorang yang mau mendengarkan dan menyapa kita dengan penuh kasih. Namun, Ardi belum tahu bahwa kebaikan hatinya itu akan diuji dengan cara yang sangat berat dalam waktu yang tidak lama lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ardi terus mengunjungi Nenek Sari setiap sore sepulang sekolah. Ia membawakan nenek bunga kecil yang dipetik dari halaman rumahnya, atau sekadar duduk mendengarkan cerita nenek tentang masa lalu yang penuh kenangan. Desa mulai melihat perubahan pada Nenek Sari. Dari wanita yang selalu menghindar, kini nenek sering terlihat tersenyum di depan rumah, menyapa orang-orang yang lewat, bahkan berbicara dengan tetangga yang dulu sering menghindar. Namun, ada sesuatu yang semakin mengganggu hati Ardi. Meskipun dia merasa semakin dekat dengan Nenek Sari, dunia luar tidak begitu peduli. Teman-teman Ardi sering mengejeknya karena selalu menghabiskan waktu bersama nenek yang dianggap aneh. Mereka mengatakan bahwa Nenek Sari sudah terlalu tua dan tidak layak dijadikan teman bermain. Beberapa orang dewasa juga memandang rendah perhatian Ardi kepada nenek. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ardi hanya membuang waktu. Pada suatu sore, saat Ardi sedang asyik berbicara dengan Nenek Sari di depan rumahnya, salah seorang tetangga mendekat dan berbisik dengan nada merendahkan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Ardi? Bukankah kamu masih punya teman-teman lain?" Menghabiskan waktu dengan nenek itu hanya buang-buang tenaga. Dia sudah terlalu tua dan tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Mending kamu cari teman sebayamu. Ardi terdiam. Kata-kata itu menyentuh hatinya, tetapi dia tetap tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa Nenek Sari adalah orang yang baik, meskipun sudah banyak orang yang melupakan kebaikannya. Tapi entah kenapa, semakin banyak orang yang meremehkan pilihannya, semakin kuat tekad Ardi untuk tetap mendampingi nenek. Namun, beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nenek Sari tiba-tiba jatuh sakit. Pada awalnya, Ardi tidak terlalu khawatir, karena nenek memang sudah lanjut usia. Tapi semakin hari, kondisi nenek semakin memburuk. Suatu malam, ketika Ardi datang ke rumah Nenek Sari, ia menemukan pintu rumah tertutup rapat dan tidak ada suara di dalam. Hatinya terasa gelisah. Dengan penuh kecemasan, Ardi mengetuk pintu dan memanggil nenek. "Nenek, saya di sini. Nenek, tolong buka pintunya." Namun tidak ada jawaban. Pintu rumah yang biasanya terbuka lebar kini terkunci rapat. Ardi merasa semakin takut. Dengan penuh keberanian, ia berlari ke rumah tetangga terdekat dan meminta bantuan. Beberapa tetangga datang, namun hanya melihat dengan tatapan yang kosong, tidak ada yang berinisiatif untuk masuk atau membantu. Hanya Ardi yang terus berusaha, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan. Akhirnya, dengan bantuan seorang tetangga, mereka berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Nenek Sari terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya sangat kurus dan wajahnya pucat. Ardi merasa hatinya hancur melihat keadaan nenek. Nenek Sari membuka matanya sedikit dan melihat Ardi dengan tatapan lemah. "Ardi, kamu masih datang?" bisiknya dengan suara yang sangat pelan. "Ya, nenek, saya janji. Saya akan selalu ada untuk nenek," jawab Ardi dengan suara yang bergetar.
Namun, pada malam itu, Nenek Sari menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Ardi. Suasana sunyi dan hening menyelimuti kamar itu. Air mata Ardi jatuh tanpa bisa dihentikan, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Meskipun Nenek Sari sudah pergi, Ardi tahu bahwa ia telah memberikan yang terbaik yang bisa diberikan, sebuah perhatian tulus yang tidak tergantung pada apapun. Kepergian Nenek Sari meninggalkan bekas yang mendalam di hati Ardi, dan juga sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Ketulusan dan sopan santun tidak boleh dipandang sebelah mata. Hanya dengan menghargai orang lain, kita bisa memberikan arti yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Namun, ternyata dunia belum siap menerima kebaikan yang tulus seperti yang dimiliki Ardi. Kehilangan Nenek Sari adalah pukulan besar, tapi Ardi tahu bahwa dia akan terus mengingat pesan yang telah diberikan oleh nenek, untuk selalu sopan dan penuh kasih terhadap siapapun, karena setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki cerita dan perjuangan hidupnya sendiri. Kepergian Nenek Sari meninggalkan Ardi dalam kesedihan yang mendalam. Hari-hari setelah itu terasa sunyi dan sepi. Ardi tidak bisa lagi mendengar cerita-cerita nenek yang selalu membuatnya merasa dekat dengan dunia yang penuh kebijaksanaan. Tapi, meskipun hatinya remuk, Ardi tetap berpegang pada satu janji yang dia buat kepada nenek. Dia akan terus berbagi kebaikan, menghargai orang lain, dan selalu sopan kepada semua orang. Beberapa minggu setelah Nenek Sari meninggal, kehidupan Ardi di desa mulai kembali berjalan seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Banyak orang di desa, yang sebelumnya tidak terlalu peduli, mulai menunjukkan perhatian lebih kepada sesama. Mereka berbicara tentang perubahan Nenek Sari yang tiba-tiba menjadi lebih ramah dan ceria, yang sepertinya berkat Ardi yang dengan tulus datang setiap hari menemaninya. Keberanian dan ketulusan hati Ardi menjadi pembicaraan di banyak rumah, meskipun hanya dalam bisikan. Namun, di antara semua orang yang bicara tentang Ardi, tidak ada yang benar-benar menghargai apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang berani untuk mengikuti langkah Ardi, karena takut akan pandangan orang lain. Suatu hari, Ardi duduk di bangku sekolah, memandang keluar jendela kelas. Ia memikirkan Nenek Sari, dan bagaimana hidupnya berubah sejak pertemuannya dengan wanita tua itu. Di luar sana, teman-temannya sedang bermain dan tertawa, tetapi di dalam hati Ardi, ada rasa sepi yang tak bisa dihapuskan. Rasa kehilangan itu terasa sangat dalam, seolah Nenek Sari masih ada di sampingnya. Tiba-tiba, seorang teman lama, Dedi, datang menghampiri Ardi. Dedi adalah salah satu anak yang dulu sering mengejek Ardi karena sering bersama Nenek Sari. "Ardi, kamu masih ingat waktu kamu selalu datang ke rumah Nenek Sari?" tanya Dedi, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Ardi mengangguk, masih tidak mengerti apa yang Dedi maksudkan. "Dulu aku berpikir kamu aneh, selalu datang ke rumah orang yang dianggap orang tua aneh. Tapi sekarang, aku mulai mengerti. Ardi, aku baru sadar kalau kamu yang sebenarnya memberikan pelajaran berharga tentang menghargai orang lain. Nenek Sari mungkin sudah pergi, tapi kamu tetap mengajarkan kami bahwa setiap orang layak dihargai, tidak peduli siapa mereka atau bagaimana keadaan mereka," kata Dedi dengan suara yang penuh penyesalan. Ardi terdiam, kaget mendengar kata-kata Dedi yang penuh pengakuan. Dedi yang dulu sering mengejeknya, kini datang dengan ucapan yang sangat berbeda. Mungkin dunia tidak selalu menghargai kebaikan saat itu terjadi, tapi kebaikan itu memiliki cara untuk tetap dikenang, meskipun lewat cara yang tak terduga. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Ardi mendapat kabar bahwa ada sebuah pengumuman di desa untuk memperingati Nenek Sari. Meskipun nenek sudah tidak ada, masyarakat desa sepakat untuk mengenang kebaikannya dengan memberi bantuan kepada anak-anak yatim piatu dan lansia yang kesepian, sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan yang telah diberikan oleh Ardi dan Nenek Sari. Desa pun mendirikan sebuah taman kecil di sebelah rumah Nenek Sari, tempat di mana Ardi dan Nenek biasa duduk dan berbicara. Taman itu diberi nama Taman Kehormatan, sebuah tempat untuk mengenang mereka yang tidak pernah meminta perhatian, tapi memberi segalanya dengan penuh ketulusan. Pada saat peresmian taman tersebut, Ardi berdiri di sana, memandangi bunga-bunga yang tumbuh subur di taman kecil itu. Banyak mata yang menatapnya dengan rasa hormat. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya memperhatikan orang di sekitar kita,
meskipun mereka tampak berbeda atau sepi. Tangan kecil Ardi menggenggam setangkai bunga yang dia petik dari taman itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Nenek, saya janji akan terus sopan ke semua orang, seperti yang nenek ajarkan. Karena, meskipun dunia kadang tak bisa melihat kebaikan, tapi kebaikan itu tetap ada dan akan selalu dikenang." Di tengah taman yang hijau dan penuh bunga itu, Ardi tahu satu hal yang pasti, kebaikan tak pernah hilang. Meski tak selalu dihargai saat itu juga, suatu hari, ia akan ditemukan dan dikenang. Keberanian dan ketulusan hati Ardi, serta kebaikan Nenek Sari, akan terus hidup, seperti bunga yang tumbuh subur di taman kecil itu, menjadi simbol bahwa bahkan yang paling sederhana dari kita layak dihargai dan diperhatikan. Dan Ardi, dengan senyum penuh harapan, melangkah maju, membawa warisan itu dalam setiap langkahnya.